Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Apa kabar kalian pagi ini? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring selama pandemi ini. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah melancarkan semua aktivitas kita dan memberikan pemahaman materi yang baik kepada kita. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, kita sudah masuk di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Nah, di layar itu ada keluarga Dayu. Mereka sedang bercakap-cakap di teras rumah mereka dan mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu itu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Apa itu tugasnya Dayu? Tugasnya Dayu itu adalah setiap hari menyirami tanaman di halaman rumahnya. Dayu lupa belum melaksanakan tugasnya. Nah, dari percakapan mereka kita bisa menyimpulkan bahwa setiap anggota keluarga itu mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Contohnya, kita mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua, kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kita mendapatkan perlindungan dari orang tua. Itu adalah hak. Dan kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan. Contohnya, kita menaati perintahnya, perintah orang tua. Kita melaksanakan kewajiban kita lagi seperti membantu orang tua, belajar. Nah, itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, itu adalah kewajiban. Hak dan kewajiban itu juga tergantung dari perannya di dalam keluarga, tergantung dari kemampuannya. Kalau adik masih kecil, nah itu perannya juga masih ringan, seperti hanya mengepel, hanya ikut mengelap meja. Nah, di dalam keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, dan ada anak, dan setiap anggota itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kewajiban ayah itu apa? Kewajiban ayah adalah melindungi keluarga, melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Tugas ayah itu adalah bekerja mencari uang untuk menafkahi keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan melindunginya dari segala bahaya. Nah, itu tugasnya ayah. Nah, tugas ibu, apa tugas ibu? Tugas ibu adalah merawat anak-anaknya dan mengurus rumah tangga, yang menyiapkan makanan, yang menemani anak belajar. Itu adalah tugas seorang ibu. Terus tugas kamu apa sebagai anak? Tugas kalian sebagai anak adalah menghormati orang tua dan belajar dengan tekun, menaati semua perintahnya. Nah, itu tugas kalian. Selain menghormati orang tua, menaati perintahnya, tugas anak atau kewajiban anak itu juga belajar. Dan juga kewajiban anak itu adalah melakukan tugas-tugas yang dilakukan di rumah. Nah, seperti contohnya tadi ya. Seperti contohnya tadi, kalau adik itu masih kecil belum bisa cuci piring misalkan. Nah, adik bisanya apa? Adik bisanya hanya mengelap meja, hanya bantu-bantu ngepel rumah, lantai. Nah, ya apa-apa. Nanti yang membantu ibu memasak, mencuci piring adalah kakak. Terus tugasnya adik hanya ringan, nggak apa-apa, karena kemampuan adik masih belum bisa ya, kemampuannya belum seperti kakaknya. Nah, kemampuan itu kan nggak sama, kemampuan setiap anggota kan nggak sama, jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, selanjutnya ceritakan pengalamanmu tentang perbedaan peran anggota keluargamu. Nah, nanti ini tugas kalian, nanti tuliskan atau ceritakan pengalamanmu
tentang perbedaan peran anggota keluarga kalian masing-masing di lembar tugas. Nah, selanjutnya membuat dan merawat tanaman gantung. Kita membaca bersama-sama. Di sini ada dua tokoh, yaitu Siti dan Lani. Mereka sedang bercakap-cakap tentang membuat dan merawat tanaman gantung. Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Nah, Siti, setuju Lani. Kasihan tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Nah, Lani, tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang kita butuhkan? Nah, Lani, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Siti, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani, yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Nah, Siti, baik, setelah itu? Nah, Lani, buat 4 lubang di bagian berperekat, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian, masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Nah, Siti, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Lani, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Nah, Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, dari percakapan Lani dan Siti, kita bisa menggambarkannya seperti gambar yang di layar ini. Kalian perhatikan, kalian cermati gambar-gambar berikut ya. Mulai dari gambar yang pertama sampai gambar yang ke-6. Kita bisa membuat gambarnya seperti yang di layar. Selanjutnya, setelah membaca percakapan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Yang kedua, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Yang ketiga, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Yang keempat, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Kelima, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Nah, nanti soal-soal ini kalian isi di Google Form. Nanti saya buatkan Google Form untuk pertanyaan ini. Dan kalian isi di Google Form. Nah, selanjutnya menulis. Jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, nah itu kamu perannya sebagai Siti. Nah, kamu mau mewawancarai Lani. Ibaratnya seperti itu. Nah, setelah kamu membaca tadi, nah kamu pasti mengerti ya tentang percakapan Lani dan Siti. Nah, tuliskan hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Nanti kalian tulis di lembar kerja kalian. Nanti difoto kirimkan melalui Google Form. Nah, itu tentang hasil wawancara Siti kepada Lani tentang perawatan tanaman gantung. Selanjutnya, ayo mencoba. Nah, sekarang kalian bisa mencoba ya. Kalian bisa mencobanya di rumah bersama orang tua, teman, ataupun tetangga bisa ya. Nah, gerakan yang pertama itu adalah Edo sedang memutar kepala. Kepalanya diputar. Nah, gitu, kepalanya diputar ya. Itu gerakan yang pertama. Terus gerakan yang kedua memutar lengannya diputar. Gak kelihatan ya, hanya separuh ya tangannya Bu Asis ya. Nah, lengannya itu diputar. Nah, gerakan selanjutnya Edo sedang memutar pinggangnya diputar. Nah, ke kiri dan ke kanan diputar ya. Pinggangnya diputar. Dan selanjutnya
Edo sedang memutar tumit, tumitnya diputer. Nah, Bu Asis nggak bisa mempraktekannya ya, nggak bisa kelihatan ya. Nah, selanjutnya Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Kaki kanannya itu diangkat. Nah, kaki kanannya itu diangkat. Nah, kelihatan ya, kaki kanannya itu diangkat. Kaki kanannya diangkat, diletakkan di depan dada. Nah, gerakan selanjutnya ganti kaki kiri. Ganti kaki kiri itu sama, diangkat dan diletakkan di depan dada. Yang gerakan selanjutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Yang tadi kakinya diangkat, diletakkan di depan dada. Nah, sekarang kakinya diangkat dan ditarik ke belakang. Itu kaki kanannya. Gantian dengan kaki kiri. Nah, itu adalah contoh gerak non lokomotor. Masih ingat dengan gerak non lokomotor? Apakah itu? Gerak non lokomotor itu adalah gerakan tidak berpindah tempat. Gerakan yang hanya di tempat, gerakan yang hanya dilakukan, bisa melakukannya itu di tempat saja, tidak berpindah tempat, hanya di tempat itu. Itu namanya gerak non lokomotor, seperti yang dilakukan Edo tadi, mulai dari yang pertama memutar kepala sampai dia menekuk atau mengangkat kakinya dan ditarik ke belakang. Itu semuanya dilakukan di tempat yang sama dan tidak berpindah tempat. Nah, itu adalah namanya gerakan non lokomotor. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah bersama orang tua, teman, atau tetangga kalian, atau secara mandiri juga bisa ya. Jangan lupa mencoba di rumah. Nah, sekian materi dari Bu Asis. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Asis. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan kalian. Hindari kerumunan, memakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.